Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita selalu mulai dengan ngabe dulu. Bismillah. Sedap. Kopi kali ini dari Tuan Mr. Pujo ya. Ini bonus Imani Mulia. Ini bonusnya ya. Jadi ini dari Mas Pujo. Ini tanggal 1 Januari 2026. Kita flashback sedikit 2025. Flashbacknya apa ya? Flashbacknya paling 2025 itu sangat banyak cerita-cerita tentang artificial intelligence, AI. Setiap hari AI ini, AI itu, AI ini, AI itu ya. Dan tentu saja saya juga terlibat banyak dengan AI meskipun saya nggak banyak-banyak cerita di luar sana ya. Di channel ini saya cerita sih, cuma di luar sana nggak. Tahun lalu ada eksplorasi baru ya, membuat perusahaan. Tahun ini harusnya akhir tahun lalu ya kita buat perusahaan baru lagi, tapi kayaknya jadinya awal tahun 2026 perusahaan AI lagi ya. Nanti kita cerita kalau sudah mulai jalan. Kemudian nanti ada, ini pengen buat dokumenter ya sebetulnya, perjalanan membuat perusahaan gitu ya, supaya orang-orang tahu bagaimana susahnya, suka dukanya ya, supaya kesalahan-kesalahan yang kami lalui itu didokumentasikan. Tapi yang kebayang oleh saya ya, kalau saya melihat ya 2026 itu yang akan menjadi muncul adalah UI ya, user interface. Kalau kita sekarang dengan AI itu user interface-nya adalah dengan menggunakan keyboard ya, typing, ngetik. Nanti nggak gitu lagi, kita dengan menggunakan suara. Kayaknya saya udah cerita ini ya sebelumnya di video lain itu, bahwa user interface kita itu nanti akan dengan suara. Kenapa? Karena susah banget kita kalau ngomong dengan ini ya. Gimana saya ngetikin ya dengan misalnya ini ya, smartwatch ya. Smartwatch juga nanti akan hebat lagi. Karena nanti computing power akan meningkat ya. Perangkat-perangkat hardware yang kayak gini makin banyak lagi ya. Ini buatan Kimtronics ya. Yang ini ukurannya makin kecil, kemampuannya makin hebat. Tahun 2026, wah lihat aja nanti makin hebat. Ya sama aja ya, kalau di handphone juga, saya juga udah malas ngetik di handphonenya karena jari saya jempol semua. Maklum orang tua, jarinya tuh jempol semua. Jadi kalau ngetik tuh kita selalu aja salah. Akan sangat menarik kalau kita langsung bisa ngomong ya dengan ini. Apakah itu mungkin? Mungkin, dan sudah ada. Ada beberapa, banyak sekali ya inisiatif-inisiatif yang sudah dilakukan terkait dengan user interface yang terkait dengan AI. Jadi bayangkan kalau kita misalnya kita prompting ya, kita ketik-ketik. Kalau ini prompting kita nanti ngomong. Misalnya apa ya? Kita sebut aja misalnya komputer saya apa? Budi gitu ya. Budi tolong Budi, nanti dia ngomong, siap bos. Tolong carikan resep membuat kopi V60 ala Pak Budi Raharjo. Nanti dia ceng. Oke, baik, saya akan carikan dulu gitu. Tuh ini. Di dalam dokumentarinya si DeepMind juga, si Demis Hassabis juga, dan yang lain-lain ya, ketika dia ngomong dengan handphone itu, dia ngomong ya, user interface. Coba yang kamu lihat di depan kamu ini apa gitu ya. Dia ngomong ke handphone. Depan saya itu ada permainan catur gitu. Kalau ini permainan apa? Yang ini permainan Go. Oke, kembali ke catur ya. Kalau saya ingin main bidak putih gitu ya, itu yang mana yang bagusnya dimainkan? Dia bilang, oke, E2 ke E4 atau apapun lah ya yang dia lakukan. Anyway, begitulah ya. Jadi user interface. Kenapa sekarang belum ada? Bukannya belum ada ya. Computing powernya masih berat ya. Kan kalau LLM sekarang sudah dipahami, kita ngetik ya. Sekarang kita hanya tinggal melakukan konversi, mengertikan suara ya, dari suara kita mengertikan menjadi tulisan. Ya. Gitu. Di Indonesia ada itu Pak Oscar ya. Pak Oscar itu apa ya ininya? Bahasa kita ya kalau nggak salah. Ya itu sudah mulai dari udah lama sih dia mulai. Jadi tahun depan ini menurut saya dia harusnya lebih ini ya, lebih berkiprah ya, karena that is the way to go ya. Jadi kita ngomong
Yang jadi masalah satu, komputasinya tinggi ya, jadi melakukan konversi dari voice, dari suara menjadi teks itu. Terus yang kedua memahami bahwa itu teksnya dalam bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau gitu kan kita gampang, kita udah langsung ada LLM, langsung ke LLM kan aja ya. Yang penting melakukan konversi dari suara itu menjadi kata. Nah, itu juga harus ada ininya, ada ininya, ada tekniknya, ada ilmunya ya. Kalau enggak sih semua orang juga bisa melakukan gitu ya. Tapi itulah yang menurut saya yang akan dipecahkan, dan itu akan memudahkan hidup kita ya. Jadi nanti kita akan banyak komunikasi dengan suara. Yang saya masih belum ini ya, biasanya itu kita langsung ngomong ke komputer atau perangkat ya. Tolong lihat di depan layar saya ada apa sih gitu ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan kita harus ngasih tahu dulu. Misalnya apa? Alexa ya. Alexa, tolong gini. Siri, kita ini. Jadi kita panggil dulu ya supaya dia ada attention-nya. Tag gitu. Karena kalau enggak dia kan lihat terus ya, mendeteksi itu. Tapi kalau kita bilang Budi, nah dia set, oke, apa? Ya, baru dia mendengarkan. Ada cue-nya gitu ya. Jadi ada kode-kodenya untuk kamu dengerin dulu ya, oke. Kayak kita juga ya, kalau kita kan dalam komunikasi sehari-hari juga kita nggak dengerin semua pembicaraan, kecuali yang senang nguping ya. Tapi ketika disebutkan Budi, nah baru saya bilang oke, Pak Budi, oke, Pak BR, oke, baru saya set, oke, I'm listening. Tapi kalau enggak ya mungkin saya tidak menyimak, atau kalau kadang nyimak. Tapi kalau begitu dipanggil, hey menyimak, oke, saya siap. Anyway, itu dulu ya. Nanti yang hebat-hebatnya yang lain lagi, ya kalau kita ikutin hukum Moore kan lebih hebat lagi ya computingnya. Gitu loh. Saya ingin menikmati kopi pagi kali ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.